bahwa ekonomi subsidi sudah barang tentu merupakan mekanisme ekonomi yang sebetulnya tidak sehat. Ya. Idealnya adalah karena kemampuan daya beli masyarakatnya tinggi, maka bahwa barang-barang dan kemampuan daya beli masyarakat, maka barang-barang itu biarkanlah menemukan titik equilibriumnya, termasuk dalam hal ini listrik. Nah, bagi masyarakat yang berkemampuan untuk listrik, ya sekali lagi bukan listrik yang bersubsidi atau yang 450 kilovolt ampere dan 900 kilovolt ampere, atau bahkan kita perluas di Komisi 7 itu karena 1200 kilovolt ampere pun dalam kondisi hari ini dalam kategori yang fragile, yang sangat fragile dalam hal daya beli, maka itu jangan dinaikkan. Tetapi bagi pelanggan-pelanggan mohon maaf, orang-orang kaya dan sebagainya, sudah waktunya dinaikkan karena juga mencapai aspek keadilan energi, ya, bahwa keadilan juga harus diterapkan, bahwa orang yang mampu harus juga membeli sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Jadi bahwa pelanggan listrik yang di atas katakanlah di atas 1.200 yang besar-besar itu harusnya sudah naik. Bahwa kapan momentumnya? Menurut hemat kami di Komisi 7 setidaknya 3 bulan sejak Lebaran kemarin. Jadi juga tidak sekonyong-konyong hari ini. Nah, itulah sehingga biar menjadi sehatlah semuanya. Bahwa sebagaimana juga di BBM, Pertamax sudah naik misalnya meskipun itu belum mencapai harga keekonomiannya, dan juga gas itu sudah naik, bahkan sudah mencapai titik keekonomiannya yang gas non subsidi itu adalah 15.000 per kilogram, itu kan sudah naik. Nah, saya kira kenapa juga listrik tidak naik bagi orang yang mampu, dan momentumnya harus dihitung, bukan lantas hari ini. Oke, baik. Kalau menurut pandangan Anda seperti apa, Pak Abrah? Silakan. Ya, sebetulnya untuk penyesuaian tarif adjustment listrik ini, sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen berupa Permen SDM nomor 3 tahun 2020. Jadi di dalam pasal 6 ayat 2 di dalam Permen SDM tersebut, memang sudah disebutkan bahwa pemerintah melalui PLN dapat melakukan tarif adjustment untuk listrik non-subsidi setiap 3 bulan sekali dengan melihat 4 variabel, yaitu kurs, kemudian ECP, inflasi, dan juga harga patokan batu bara. Jadi sebetulnya secara regulasi, ya, pemerintah sudah punya jalan keluar, tetapi memang selama ini lagi-lagi tarik-menarik, bagaimana BUMN kita juga tidak begitu fleksibel untuk menjalankan bisnisnya. Di sisi lain juga mereka harus menanggung beban tadi adanya selisih antara harga keekonomian dengan tarif yang dijual itu kan artinya harus ditanggung oleh PLN. Nah, memang betul pemerintah memiliki instrumen kompensasi, dan ini saya pikir publik tidak banyak yang tahu bahwa subsidi dan kompensasi ini, kompensasi akhirnya menjadi subsidi terselubung, karena pada akhirnya ya penikmat kompensasi ini bisa jadi nilainya lebih besar dibandingkan penerima subsidi. Nah, ini yang saya kira datanya pun sangat jarang, sangat minim diakses publik, dipublikasikan ke publik. Nah, ini saya pikir menjadi momentum juga buat pemerintah untuk secara transparan tunjukkanlah berapa sih besaran kompensasi yang dinikmati oleh masyarakat mampu, dan juga yang tidak boleh kita lupa adanya industri dan bisnis juga yang saya pikir turut menikmati. Dan ketika momentum recovery ini berlanjut, saya pikir tidak ada salahnya juga bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian tarif adjustment tadi bagi pelanggan industri dan bisnis besar, walaupun mungkin tidak saat ini, tapi yang penting pemerintah sudah perlu memberikan sinyal dan juga komunikasi kepada industri dan bisnis besar bahwa pemerintah perlu melakukan tarif adjustment karena sudah lama sekali tidak melakukan, dan disparitas harga tadi antara BPP dan tarif listrik yang dijual itu gapnya cukup tinggi, dan ini saya pikir semata-mata untuk untuk mendorong kebijakan subsidi energi kita lebih adil dan juga berkelanjutan. Jadi kenaikan tarif listrik bagi kelompok mampu tadi itu sebetulnya di sisi lain adalah melindungi ya masyarakat yang miskin dan rentan. Jadi memang narasi ini yang saya pikir perlu ditunjukkan oleh pemerintah. Jadi supaya masyarakat juga paham bahwa jangan sampai ini digoreng isu